Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Camat Pakong, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kemudian Pak Kiai, Kepala Sekolah SMK Negeri Pakong, teman-teman dari Dinas Pendidikan yang hadir pada pagi hari ini. Ada 2 kasih yang hadir, alhamdulillah. Kemudian Ketua Komite Sekolah yang saya hormati, Kepala Sekolah SMP Negeri Pakong serta para guru dan tenaga kependidikan lainnya, Bapak Ibu semuanya, para wali siswa yang pagi hari ini berbahagia, adik-adik sekalian yang antara bahagia dan sedih. Bahagia karena telah menyelesaikan studinya di SMP ini, bersedih karena akan terpisah dari lembaga ini dan para guru serta teman-temannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, adik-adik, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, kesempatan untuk menghirup udara pagi, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita panjatkan juga selawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas perjuangan beliau beserta para sahabatnya kita semuanya bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan berkah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini SMP Negeri Pakong akan melepaskan putra putrinya yang kelas 9 mau masuk ke sekolah jenjang pendidikan berikutnya. Ini tentu menjadi satu kebahagiaan bagi orang tua karena mau masuk jenjang berikutnya. Perlu saya sampaikan bahwa di antara pendidikan yang paling penting untuk kita perhatikan itu adalah masa SMA. Walaupun TK itu fondasi, SD fondasi, SMP fondasi, tapi SMA ini sangat penting. Kenapa penting? Karena profesi seseorang itu mulai terlihat di jurusan mana dia kuliah. Profesi seseorang sudah mulai terlihat di jurusan mana dia akan kuliah. Kalau dia jurusan farmasi, maka kemungkinan besar dia menjadi apoteker. Kalau dia jurusan kedokteran, maka kemungkinan besar dia akan menjadi dokter. Karena bisa jadi jurusan dokter jadi artis, ada itu artinya. Ada dokter jadi pengusaha, ada dokternya ditinggalkan. Tetapi potensi untuk menjadi dokter itu ya potensinya 90%. Kalau setelah SMA dia ikut tes polisi, keluarnya jadi polisi ya. Kalau dia kuliah di PGSD, maka 95% menjadi guru. Karena itu maka untuk memasuki perguruan tinggi ini dan jurusan ini sangat ditentukan pada saat dia di SMA dan sederajat. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian perlu
memilih sekolah SMA yang mulai sekarang sudah bisa membayangkan perguruan tingginya ya. Kira-kira kalau saya sekolah di SMA ini, didikan saya di perguruan tinggi mana, itu sudah mulai ditata mulai sekarang ya. Tentu ini ikhtiar, tetapi ikhtiar itu adalah langkah pertama ya, bagi orang tua, karena investasi terbesar dari orang tua itu adalah anak-anak, karena semua amal itu terputus kecuali 3. Setelah dia meninggal, 3 yang tidak terputus, dia akan terus mengalir. Apa itu? Amal jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini ya. Jangan sampai ada orang tua yang menyesal karena tidak memiliki anak-anak yang soleh ya. Anak-anak yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Bapak sekalian yang saya hormati, maka tujuan kita ini berinvestasi. Investasi terbesar itu adalah anak-anak kita ini. Kalau kita punya jabatan itu sebentar lagi akan habis. Setelah pensiun selesai. Jadi kepala dinas sebentar, bupati ya sebentar. Semua jabatan itu ya sebentar. Ada batasnya. Punya harta ya sebentar juga. Jabatan tidak bisa diwariskan pada anak-anak. Kepala dinas belum tentu anaknya jadi kepala dinas, belum tentu. Kalau kita punya mobil 10, belum tentu bisa diwariskan kepada anak-anak. Punya perusahaan belum tentu bisa diwariskan. Punya kerajaan juga belum tentu bisa diwariskan. Bisa jadi anak-anak kita yang menghancurkan bisnis kita, yang menghancurkan kerajaan kita, menghancurkan kekuasaan kita, menghabiskan seluruh kekayaan kita. Bisa jadi. Ada peristiwa Bapak sekalian, ada raja di seluruh dunia. Jadi ini rajanya raja di dunia. Sampai karena kekuasaannya yang luar biasa, dia sampai mengaku Tuhan. Ya. Dia tidak punya anak, susah dia tuh ya. Karena tidak punya anak, siapa yang mau melanjutkan kerajaannya? Maka dia mengadopsi anak. Harapannya bisa melanjutkan kekuasaannya, kerajaannya, hartanya, dan sebagainya. Anak laki-laki yang diadopsi ditemukan dalam sungai Nil, namanya Musa alaihissalam, diadopsi oleh rajanya, siapa namanya? Fir'aun. Kerajaannya, menenggelamkan kekuasaannya, menghancurkan kesombongannya, habis selesai. Ada lagi yang dia berharap anaknya itu menjadi soleh, menjadi anak yang taat dan sebagainya, tetapi dia harus tenggelam, anaknya itu tenggelam dalam banjir bah di dunia. Siapa anak itu? Kan'an, putra Nuh. Maka dalam dua contoh ini saja, Bapak sekalian, bahwa sungguhnya yang sangat menentukan di antara ikhtiar itu adalah yang maha menentukan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha menentukan nasib anak-anak kita ini. Maka ada sebuah cara yang dilakukan oleh beberapa ulama yang disebut dengan tawassul bil amal. Ya, apa itu tawassul bil amal? Tawassul bil amal itu beda kiai kan Ustaz ya, musolane tak gelem mari 80 tahun tak lemari, sampai 15 tahun tak lemari. Nyetek kemarin nih, ini kan mau lemari tak kok mati ke sini. Bapak bisa, kita boleh siap dengan tawassul bil amal. Ya Allah, udah nih kan musola tak ada kemarin, cak mati aki Allah. Tapi tahun bucet terus. Ini kan lemari juga mati udah nih guys.
Biasa kata dek kemarin ya tak terlibat. Tapi itu tawassul bil amal, tapi itu boleh Pak. Ya. Jadi ada orang tua yang menggunakan tawassul bil amal ya. Ya Allah, tenggula teronak foto tenggula sukses ke dunia dan akhirat. Nggak foto tenggula mentera tadi anak-anak soleh, saya bisa melanjutkan perjuangan tenggula, morok tenggula, montuk yang itu. Pas saya melanjutkan ya Allah bermeni anak tenggula. Ketika udah coba mati hakim tak ke anak-anak mereka sukses itu. Boleh nggak itu? Boleh. Ada dasarnya? Ada Pak. Ada dasarnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka satu hal yang sangat penting bagi adik-adik ya, bagi kedua orang tua, jangan lupa ikhtiar itu penting dan orang yang tidak berikhtiar itu berdosa. Ya. Tetapi yang sangat penting lagi adalah ada satu ikhtiar fisik ya, tapi ikhtiar ruhiyah yang juga penting. Nyambung antara orang tua, anak-anak dan guru sama-sama satu titik ke atas, maka itu bisa selesai. Kalau satunya ke barat, satunya ke timur, satunya ke atas, nggak bisa. Orang tua saja yang ke atas minta pertolongan Allah, anaknya menyeletok, gurunya menyeletok, nggak bisa. Jadi tiga sudut ini harus satu. Gurunya harus ikhlas dalam memberikan ilmu. Nah ini ya. Udah hari itu lepas pisah ini, mari semuanya diikhlaskan semua ilmunya ya. Guru-guru harus diikhlaskan. Yang kedua, maafkan siswa-siswa ini yang barangkali memiliki kenakalan sebagai anak-anak biasa, tolong dimaafkan. Jadi hari ini adalah hari yang untuk lepaskan semua itu. Kemudian ya diikhlaskan semua ilmu. Ya Allah berjanji ilmu saya paling itu guna selama 3 tahun ikhlasakin dengan kita muka-muka manfaat. Ento guru syarat murid juga sami anak ya, anak-anak bisa dia kepiriban karena pada siapa pada yang tua maka saya pertama kutu asik langkong ke siapa karena siapa dua, karena itu pondasi berkah di situ Pak ya. Dia adik-adik kalau punya ilmu banyak nggak berkah, ilmunya yang menjerumuskan gitu, sama dengan pisau justru menusuk dirinya sendiri. Minta maaf, berterima kasih kepada kedua orang tua, minta maaf, berterima kasih kepada guru-guru, doakan kedua orang tuanya, doakan guru-gurunya ya. Jangan lewat WA kalau motor selangkong ya, pulang lalu makasih Pak atas ilmunya, jangan salaman songkem dari gurunya. Kalau tidak sempat hari ini, sempatkan besok, lusa dan sebagainya. Kalau perlu kedua orang tuanya datang ke sekolah ke gurunya untuk mempamitkan ya. Ini tradisi yang mulai ditinggalkan oleh guru-guru ya, oleh orang tua, mempamitkan putranya kepada gurunya, karena ini adalah cara untuk mendapatkan berkah ilmu. Kedua orang tua juga sama ya, maafkan guru-guru kita ini sekolah apabila ada layanan yang kurang berkenan. Tidak ada satupun proses layanan yang membuat semua orang puas sekali. Kalau Bapak Ibu sekalian memberikan layanan kepada orang, jangankan bayar, gratis orang masih ada yang tidak puas. Itu hukum alam, sunnatullah. Sudah gratis Pak, masih tidak puas. Apa boleh himah aja. Itu hukum alam, sunnatullah, bahwa tidak semua akan memuaskan semua orang. Karena itu maka guru-guru ini dimaafkan, sekolah dimaafkan oleh orang tua memaafkan ya. Jika ada layanan yang kurang berkenan. Kemudian juga berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dan siapa yang tidak mau berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik, maka sama saja dengan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pondasi berkah dari ilmu yang didapat. Mudah-mudahan sedikit ilmu, apalagi banyak ilmu, semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses kepada SMP Negeri 1 Pakong yang sekolahnya sudah bagus, ini sudah bagus, bersih, pagarnya sudah bagus juga, walaupun ada yang kurang, tak lagi juga dibangun ya. Sudah layak untuk jadi sekolah berkualitas. Gurunya juga bagus-bagus, tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Walaupun saya ini ketua komite sekolah MTS Berbumur Pakong. Dan saya juga kepala dinas pendidikan yang membawahi sekolah SMP. Itu namanya bersinergi. Bersinergi. Sekolah di mana saja boleh Pak, ya, karena tidak ada sekolah nasib. Ya, saya sering katakan, tak ada sekolah nasib. Mana sekolah negeri, pak nasib bagus, sekolah swasta, pak nasib juga jelek, nggak ada. Semua sekolah potensi menjadi orang-orang sukses. Semua sekolah potensial untuk jadi sukses, menjadi anak-anak jadi sukses. Bergantung dari dua hal tadi, ilmu dan berokah itu yang paling penting. Dan supaya berokah tadi sudah saya jelaskan semuanya. Jangan berkecil hati jika adik-adik nanti tidak sekolah di negeri yang diharapkan. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati apabila adik-adik bersekolah tidak sesuai dengan harapannya karena tunduk kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya mengharapkan ke sana, ikuti saja. Ya. Ikuti orang tuanya, berdiskusi orang tua kepada putra putrinya. Kira-kira yang mana yang sangat baik. Kalaupun terpaksa, ya, harus ikut orang tuanya, ikuti. Karena itu yang membuat barokah. Tunduklah kepada kedua orang tua, guru-gurunya. Ya, itu yang penting sekali. Bapak Ibu sekalian, ini pada kesempatan kali ini akan ada wisuda tahfidz. Jadi ada dua program pemerintah Kabupaten Pamekasan nih Pak. Pertama, tahfidz untuk SD 1 juz, semua 1 juz untuk SD. Kemudian untuk SMP lebih dari itu. Kalau SD lebih dari 1 juz itu sudah bonus. Untuk SMP ditambah lagi program baca kitab kuning. Banyak sudah demonstrasi baca kitab kuning di SMP-SMP di seluruh Kabupaten Pamekasan, terutama sekolah negeri. Kalau swasta nggak khawatir ya, karena ada di pesantren. Tapi yang negeri ini kita programkan baca kitab kuning. Namanya metode apa, Adik-adik? Ada yang tahu? Al-Fatih. Jadi metode membaca kitab kuning, metode Al-Fatih. Metode Al-Fatih. Metode pendiri metode Al-Fatih itu alumni dari Pondok Pesantren Bata-Bata. Beliau sekarang menjadi dosen di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Menemukan metode namanya Al-Fatih. Orang Pamekasan tapi tinggal di pesantren Sunan Ampel. Insya Allah adik-adik ini sudah mulai mengenal semua. Demikian, dan ada 15 yang tahfidz Quran, 15 orang. Nanti kita serahkan apa lagi acaranya? Penyerahan ya. Monggo. Muslim dan Ibu Iratul Musyarafah. 2. Amelia Maulidia Kholis, lahir di Pamekasan 2 Maret 2009. Putra Bapak Ali Sudin dan Ibu Emi Suparmi. 3. Cynthia, lahir di Denpasar 18 Desember 2008. Putri Bapak Ishak dan Ibu Siti Halimah. 4. Maulidina Aisatul Mahfiroh,
lahir di Pamekasan 22 Juni 2011, putra Bapak Muhammad Nur dan Ibu Raudah. 9. Arjuna Fahri, lahir di Pamekasan 5 Juni 2010, putra Bapak Herman dan Ibu Suwangi. 10. Muhammad Fikri Razirul Khair, lahir di Pamekasan 5 November 2010, putra Bapak Joko Sutrisno dan Ibu Uswatun Hasanah. 11. Andini Hadi Putri, lahir di Pamekasan 5 Agustus 2010, putra Bapak Abdul Hadi Siswantoro dan Ibu Sriwati. 12. Novia Naisila Putri, lahir di Pamekasan 28 November 2008, putri Bapak Fathur Rahman dan Ibu Winani. 13. Lailatul Karomah, lahir di Pamekasan 27 November 2008, putri Bapak M. Samsul Arifin dan Ibu Nurul Aini. 14. Windiatul Andawiyah, lahir di Pamekasan 29 Agustus 2009, putri Bapak Bukari dan Ibu Farhah. 15. Fitra Aditya Pradana, lahir di Pamekasan 30 Mei 2009, putra Bapak Muhammad Ali Wafa dan Ibu Eka Hidayati. Para wisuda tafid, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipersilahkan.